Assalamualaikum Ustaz. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rebutin ya. Ini adanya Di sini. Di sini. Salawat salamul ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam pengajian keluarga Sakinah malam ini yang alhamdulillah akan disampaikan oleh Ustadz Sugarmoko LCS Kombi yang bertemakan reuni di surga bersama keluarga. Kalau dari mana nih? Sudah saya nih mulai, Mas Wildan. Ya, akan Ustaz. Baik. Tadi agak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang terhimpun dalam keluarga besar yayasan apa tadi, lupa lagi saya, Yayasan Nur Iman Mursyidi, ya, Yayasan Nur Iman Mursyidi, ya, yang semoga sebagaimana harapan di pertemuan yang pertama waktu itu, semoga kita senantiasa mendapatkan cahaya iman, iman yang itu menjadi petunjuk kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf tadi saya cukup telat ini. Qadarullah, ba'da asar tadi ada tarhib Ramadan di Cimanggis. Kemudian selesai maghrib diajak bincang dulu oleh DKM. Setelah itu masih berlanjut sampai Qadarullah juga ada hujan, jadi menunggu juga. Jadi dari sana habis Isya tadi. Jadi cukup telat ini, mohon maaf sekali. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tema kita pada hari ini, tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan reuni di surga bersama keluarga, ya. Reuni di surga bersama keluarga. Reuni di surga bersama keluarga. Ini kata reuni tentunya sudah tidak asing lagi, dan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian ini
aktivitas reuni juga sebetulnya, walaupun reuni yang cukup singkat ya, reuni yang cukup singkat, dalam sepekan sekali adanya pertemuan walaupun secara virtual. Jadi reuni yang pertama adalah merupakan dambaan kita semua ya. Reuni itu dambaan kita semua. Kalau saya misalkan bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian itu kangen nggak dengan saudara atau saudari atau keluarga yang mungkin terpisah cukup lama? Kangen tidak? Kangen banget. Kangen lah. Berarti kalau kangen berarti ada keinginan untuk apa, Pak? Ingin bertemu, ingin berkumpul. Betul, untuk bertemu dan berkumpul. Apalagi ini Pak Wildan, Masya Allah ada putranya ya, masih kecil, Masya Allah itu. Berarti ketika kemudian berpisah ya mungkin beberapa jam lah karena kerja, pulang kangen karena kepengen ketemu dengan anak, dengan istri ya. Nah ini, jadi secara fitrah manusia itu sangat mendambakan reuni ya, bertemu kembali ya, atau berkumpul kembali. Maka reuni berarti kembali berkumpul ya, kembali berkumpul atau bertemu. Nah tadi poin yang pertama adalah reuni itu dambaan setiap manusia dan itu merupakan fitrah, pasti ada rasa kangen. Bahkan ketika berpisahnya itu dibatasi dengan barzah atau alam barzah, itu pun terkadang ingin ketika kangen ingin bertemu dengan figur-figur yang telah mendahului kita ya, mungkin dengan orang tua kita atau dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Nah ini kita berharap untuk bisa ketemu ya, tapi qadar Allah sudah terhalang dengan adanya pembatas, karena barzah itu artinya pembatas, sehingga reuni di dunia ya, sebagai poin yang kedua, reuni di dunia itu sifatnya sementara sekali ya, sementara sekali. Lebaran pada kumpul ya, pada pulang bertemu antara anggota keluarga ya, paling banter ya sepekan bersama-sama, setelah itu kemudian berpisah lagi untuk kembali ke tempat masing-masing ya, sehingga sangat sementara sekali dan terbatas dengan waktu dan juga maka di sini pentingnya tema kita adalah bahwa bagaimana kemudian kita itu bisa merancang reuni kita yang bersifat abadi dan juga berlandaskan kebahagiaan yang abadi. Sehingga tema kita adalah reuni di surga bersama dengan keluarga ya, reuni di surga bersama dengan keluarga. Karena kalau sudah reuni di surga itu penuh dengan kebahagiaan, kapan saja bisa ketemu ya, dan itu sangat Allah mudahkan. Bahkan nanti dalam gugusan ayat ya, di mana di gugusan ayat tersebut ya, di dalam surah At-Tur ya, dalam surah At-Tur ayat 21 sampai dengan 28 ya, 21 sampai dengan 28 itu digambarkan oleh Allah SWT, khususnya di ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini maksudnya adalah orang tua ya, atau nenek moyang. Jadi orang tua yang beriman
wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian diikuti oleh anak keturunannya keimanan yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya beriman, anak cucunya, kemudian keturunan sampai penghujung itu beriman juga. Ya, beriman juga. Maka apa? Maka disitulah kemudian dengan penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan al-haqna bihim, maka kami berkenan untuk mempertemukan mereka, ya, mempertemukan mereka, yaitu orang-orang orang tua yang beriman tadi atau nenek moyang yang beriman, dengan siapa dipertemukan? Dzurriyyatahum, dengan anak keturunannya. Nah, dipertemukan di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah dipertemukan di surga yang sama, di tingkat surga yang sama. Ya, di tingkat surga yang sama. Ya. Jadi dipertemukan di tingkat surga yang sama. Nah, dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ya, menyebutkan bahwa innallaha la yarfa dzurriyyatal mu'min fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat anak keturunan orang yang beriman. Jadi anak cucu, cicit dan lain sebagainya yang dari orang-orang yang beriman, dan anak keturunannya ini juga beriman, maka anak keturunan ini akan diangkat derajat surganya, ya, fi darajatihi, di tingkat surga yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi dalam hal ini adalah orang tua memiliki amal soleh yang lebih banyak. Jadi orang tua atau ya nenek moyang itu memiliki amal soleh yang lebih banyak. Ya, berarti orang tuanya atau nenek moyangnya jauh lebih rajin untuk beramal soleh. Jadi amal solehnya itu banyak, ya, lebih banyak dibandingkan anak keturunan. Ya. Jadi lebih banyak dibandingkan anak keturunan. Sehingga apa? Sehingga karena amal solehnya lebih banyak, tingkat surganya lebih tinggi. Nah, kemudian sebab antara orang tua atau nenek moyang dengan anak keturunan itu memiliki iman, ya, sehingga sinyalnya sama, ya, sehingga sinyalnya sama, maka apa? Maka al-haqna bihim, maka Allah akan pertemukan itu, maka akan dipertemukan dengan anak keturunannya itu, ya, fi darajatihi, di tingkat surga orang tuanya tadi, wa in kanu dunahu fil amal, walaupun anak keturunannya itu jauh lebih rendah amal solehnya. Nah, ini kondisi pertama yaitu bahwa orang tua itu ketika memiliki amal soleh yang jauh lebih banyak, ya, jauh lebih banyak dibandingkan anak keturunannya, maka apa? Maka amal solehnya itu membawa berkah, gitu, ya, memiliki efek positif, yaitu apa? Memberikan keberkahan bagi anak keturunannya. Jadi kebaikannya itu dirasakan oleh anak keturunannya yang beriman, ya. Sehingga anak keturunannya yang beriman itu harusnya, misalkan tadi karena amal solehnya lebih sedikit, tingkat surganya di bawah, maka kemudian bisa diangkat. Nah, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan itu kenapa kok bisa seperti itu? Litaqirra bihim ainuh, ya. Alasannya adalah apa? Agar anak keturunannya itu menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Sebagaimana ketika anak keturunannya itu berada di dunia, itu menjadi apa? Menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata. Maka di antara doanya apa? Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ini adalah doanya ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba-hamba Allah yang maha rahman. Itu doanya yang terabadikan di dalam Al-Quran adalah Rabbana hablana, ya Allah ya Rabb kami, hablana anugerahkanlah kepada kami, min azwajina dari pasangan-pasangan kami, ya pendamping-pendamping kami, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, itu menjadi penyejuk mata. Nah, sehingga ketika di dunia itu menjadi penyejuk mata, maka Allah berkenan untuk apa? Menjadikan anak keturunannya itu juga menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya ketika berada di surga. Tentunya jauh lebih nikmat dan lebih indah lagi di surga. Ya. Maka kemudian kondisi yang pertama itu disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada fadluhu ta'ala, ya, lil abna, ya, ini adalah keutamaan yang Allah berikan bagi siapa? Bagi abna itu anak keturunan, ya, bi barakati amalil aba, dengan berkat apa? Dengan keberkahan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua. Masya Allah. Ini sebetulnya di dunia juga terasa, ya. Di dunia itu terasa. Misalkan orang tuanya itu memiliki apa? Memiliki ya kedudukan lah di masyarakat. Biasanya anaknya juga dihormati juga. Kenapa dihormati? Karena orang tuanya itu terhormat. Orang tuanya itu disegani di masyarakat, sehingga anaknya itu ibaratnya apalah bahasa ini, mohon maaf kalau kasar ya, bahasa ininya kecipratan lah itu, kecipratan apa istilahnya, kehormatan yang dimiliki oleh orang tua. Nah, Terpandang. Dalam Kalau di desa terpandang, bagaimana Ibu? orang tuanya terpandang. Iya, orang tuanya terpandang, betul. Terima kasih, Masya Allah. Ya, karena orang tuanya terpandang, maka kemudian anaknya itu ikut dihormati juga di masyarakat. Nah ini ketika di akhirat, karena tadi ada sinyal iman yang sama, itu syaratnya adalah iman, ya. Iya, betul. Ada sinyal iman yang sama, maka apa? Anak keturunan yang amal solehnya jauh lebih sedikit, ya, itu akan terangkat. Kenapa? Karena amal soleh yang dilakukan orang tuanya itu bernilai berkah, ya, bernilai berkah. Dan berkah itu definisi dari para ulama itu apa? Yaitu bertambahnya nilai kebaikan. Nah, bertambahnya nilai kebaikan. Yang tadinya amal soleh itu berfungsi untuk orang tua saja, tapi kemudian karena bernilai berkah, maka itu berfungsi kebaikan juga untuk anak keturunan. Bahkan anak keturunan yang tidak terhitung. Ya, bisa juga dari anaknya 12 misalkan. Kemudian cucunya masing-masingnya misalnya 12 juga, berarti 12 kali 12 144, ya, belum lagi cicitnya kali 12 lagi misalkan gitu, berarti tidak terhitung itu, dan itu nanti berkumpul menjadi satu dalam wujud rupa yang seusia gitu, ya, cicitnya sama mbahnya, sama anak sama cucu itu usianya sama, ya. Tapi di situ nanti masih saling mengenal mana cicitnya, mana cucunya, dan lain sebagainya, ya. Itulah kondisi yang pertama. Jadi bahwa Allah sebutkan di situ keharmonisan keluarga yang bisa kemudian reuni di dunia dengan penuh kebahagiaan, dan reuni di akhirat dengan penuh kebahagiaan yang abadi di surga Allah. Kemudian pertanyaannya ini nanti saya mau bertanya ke siapa nih? Ke Bapak Wildan deh. Bisa nggak berlaku sebaliknya? Anak yang mengangkat kedudukan orang tuanya, maksudnya derajat surga orang tua, bisa tidak?
Bisa mungkin Ustaz. Ya, Insya Allah Ya, bisa. insya Allah bisa, Masya Allah. Ini optimis nggak nih? Insya Allah mudah-mudahan. Optimis, ya. Baik. Kita semua, walaupun ya misalkan di antara kita ini ada yang sudah sepuh, ya, sudah menjadi kakek, misalkan bahkan menjadi cicit, misalkan, itu tetap berstatus menjadi anak bagi kedua orang tuanya. Berstatus menjadi anak bagi kedua orang tuanya. Nah, kemudian bagaimana kok bisa kedudukan derajat surga orang tua itu bisa diangkat oleh anaknya? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, menyebutkan la yarfa lil abdis salih ad-darajata fil jannah fayaqul ya Rabb anna li hadhihi fayaqul bistighfari waladika lak atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarfa, sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat apa? Atau bagi siapa? Lil abdis saleh, bagi hamba yang soleh. Hamba yang soleh di sini maksudnya adalah orang tua. Ya, orang tua yang soleh. Nah, orang tua yang soleh ini akan diangkat apanya ini? Diangkat ad-darajata, yaitu derajatnya. Derajat apanya? Yaitu ad-darajata fil jannah, yaitu derajatnya di surga. Jadi derajat surganya nanti akan diangkat. Maka orang tua yang soleh ini ketika mendapatkan surga yang tinggi, sementara dia merasa kalau amal solehnya itu sedikit, ya, amal solehnya tidak sebandinglah dengan surga yang diraih pada saat itu. Demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka orang tua tadi kemudian bertanya kepada Allah SWT. Seraya kemudian mengucapkan, ya Rabb, wa ya Allah, Rabb kami, anna li hadhi, bagaimana saya bisa mendapatkan surga ini? Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan surga ini? Maka apa jawaban Allah SWT? Bistighfari waladika lak. Itu semua dikarenakan istighfar atau permohonan ampun yang dilantunkan oleh anakmu bagimu. Masya Allah. Jadi di sini berarti di antara atau upaya yang bisa dilakukan oleh seorang anak untuk bisa mengangkat derajat orang tuanya, dalam hadis ini disebutkan apa? Seorang anak itu rajin berdoa memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ya. Seraya misalkan berdoa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, ya Allah, ya Rabbku, ighfirli, ampunilah dosaku. Ya, berikanlah maghfirah kepadaku ya Allah. Wali walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, berikanlah kasih sayang kepada mereka berdua ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua ya Allah telah menjagaku, mendidikku semasa aku masih kecil, ya. Jadi ketika melantunkan doa ini, maka Allah ampunkan dosa-dosa orang tua. Nah, seiring dosa-dosa orang tua itu diampunkan, maka apa? Derajat surganya kemudian naik lagi. Bahkan ketika orang tuanya itu naudzubillah itu mendapatkan siksa di kubur, ya, karena bisa jadi ada amalan-amalan yang kemudian menyebabkan siksa kubur, ya. Misalkan kalau buang air, ya, itu tidak menjaga kebersihan atau kesucian, ya, cipratan air kencingnya itu kena ke celana dan lain sebagainya.
kemudian mungkin bersih-bersihnya kurang bagus ya ketika cebok ya, sehingga apa? Sehingga itu menyebabkan atau satu di antara sebab mendapatkan siksa kubur ya. Atau sebab yang lain adalah suka mengadu domba ya, suka mengadu domba ya. Jadi bilang ke sana seperti ini, bilang ke sana ke yang lain seperti itu, kemudian sehingga terjadilah percekcokan antara kedua belah pihak misalkan seperti itu. Maka itu termasuk di antara dosa yang menyebabkan mendapatkan siksa kubur ya. Nah, ketika disiksa di kubur tapi orang tua masih punya iman ya, masih punya iman dan tidak melakukan kesyirikan, maka apa? Doa anak tadi kemudian menghentikan siksa kubur itu. Ya, siksa kubur itu dihentikan, di-stop, diperintahkan oleh Allah di-stop tuh malaikat. Kenapa? Karena anaknya sedang berdoa. Mungkin sedang turunnya hujan seperti ini, kemudian anaknya mengangkat tangan berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ketika itulah kemudian apa? Allah perintahkan untuk dihentikan siksa kubur itu. Ya. Nah, sehingga dalam kaitannya orang tua itu kemudian diampuni dosa, seiring diampuni dosa kemudian diangkat derajatnya sehingga sampai pada derajat yang sama dengan anak keturunannya. Nah, disinilah kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyimpulkan hadza fadluhu ta'ala lil aba ya, lil aba bi barakati du'ai al-abna. Jadi inilah keutamaan atau anugerah dari Allah untuk para ayah ya, para orang tua. Dengan apa? Dengan keberkahan yang dilimpahkan dari doa-doa yang dilantunkan oleh anak keturunannya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Kalau apabila anak cucu Adam itu wafat, maka in qata'a secara otomatis terputus. Apanya yang terputus? In qata'a anhu amaluhu. Terputus darinya amalan perbuatannya. Maksudnya orang tersebut ketika wafat sudah tidak bisa beramal soleh. Kemudian ada pengecualian yaitu berupa tiga hal, illa min salas, kecuali yang tiga, sedekatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini memiliki ciri khas. Ini yang ingin saya tekankan. Waladin soleh itu kalau dalam tatanan bahasa, walad soleh itu dua-duanya nakiroh. Maka ini menjadi sifat dan yang disifati. Berarti mengartikannya adalah anak yang memiliki sifat soleh. Berarti anak yang soleh lah, begitu singkatnya. Nah, kemudian ini kan nakiroh, kemudian dilanjutkan yad'u lahu. Nah, penjelasan setelah kata yang nakiroh ini bermakna sifat juga. Jadi anak yang soleh yang memiliki ciri khas, yaitu apa? Ciri khasnya adalah yad'u lahu. Yad'u itu istilahnya future tense gitu ya, continuous tense. Jadi terus menerus mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Jadi anak yang soleh ciri khasnya itu adalah anak itu tidak bosan-bosannya mendoakan kedua orang tuanya. Dan yang menjadi konten doanya juga adalah doa kebaikan. Karena di situ menggunakan lahu. Kalau doa laknat itu menggunakan alaih. Jadi yad'u alaih. Kalau yad'u alaih berarti melaknat ya. Semoga orang tua saya cepat mati. Semoga orang tua saya didoakan keburukan, seperti itu. Itu yad'u alaih. Tapi kalau yad'u lahu, maka doanya adalah kebaikan-kebaikan. Semoga orang tua saya diampuni dosa-dosanya. Semoga orang tua saya diberikan sehat walafiat, misalnya seperti itu. Nah, sehingga kenapa disebut menjadi ciri khas? Karena ini adalah ciri anak yang soleh yang tersembunyi. Karena bisa jadi ketika melakukan ciri khas ini,
anak tersebut nggak terlihat orang tuanya, anak tersebut nggak terlihat oleh saudara-saudaranya, ya, dibandingkan ketika anak tersebut misalkan memberikan uang atau membelikan rumah atau membelikan baju baru, ya, dan lain sebagainya, itu kan bisa terlihat. Tapi doa, ya, doa ini bisa jadi atau besar kemungkinan nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh orang itu sendiri dengan Allah SWT. Ya. Maka di keheningan malam, misalnya terbangun malam-malam turun hujan yang deras, teringat ketika hujan itu adalah saat doa yang mustajab, maka dia mengangkat tangannya, kemudian ingat kepada orang tuanya, berdoa pada saat itu. Ya, kan nggak mungkin kemudian misalkan lagi hujan deras, bangun tidur ngasih uang ke orang tua, kan nggak mungkin. Maksudnya susah lah, kecuali dengan transfer, ya. Tapi ketika doa itu kapan saja itu mungkin sekali. Ya, ketika sedang safar, safar ini adalah saat yang mustajab untuk doa, maka angkat kedua tangan, doakan kedua orang tua. Ya, ketika sedang sakit, ya, sedang sakit pun itu termasuk kondisi yang dekat dengan Allah, maka berdoa kebaikan untuk orang lain. Jadi ketika kita mengunjungi orang sakit, di samping kita misalkan mendoakan, ya, mendoakan la ba'sa tahurun insyaallah, maka kita juga minta doa kepada orang yang sakit itu. Ya, mohon doakan kami yang sehat-sehat ini, semoga istiqomah, ya, semoga sehat walafiah, misalkan seperti itu, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu dua kondisi utama yang dijelaskan di dalam tafsir-tafsir yang ada, menjelaskan surah At-Tur ayat 21, ya, menjelaskan surah At-Tur ayat 21, sehingga dalam dua kondisi itu bisa jadi orang tua yang mengangkat derajat anaknya, dan bisa jadi sebaliknya, anak yang kemudian mengangkat derajat orang tuanya. Sehingga tinggal bagaimana ketika di dunia ini kita memperbanyak bekal, ya, kita memperbanyak bekal. Semoga kita bisa diangkat derajatnya oleh anak-anak kita, atau sebaliknya kita bisa mengangkat derajat surga anak-anak kita. Dan di antara yang upaya yang sangat efektif adalah bagaimana kita kemudian mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Apalagi kemudian ada yang bisa menghafal Al-Quran, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena nanti ada penjelasan dalam hadis-hadis yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa yang menghafal Al-Quran, yang memahami dan mengamalkan Al-Quran, nanti Allah akan perintahkan iqra wartaqi. Jadi yang menghafal Al-Quran tadi diperintah oleh Allah, iqra, baca lagi, nanti surgamu naik lagi, tingkat surganya naik lagi. Kemudian setelah itu iqra wartaqi, baca lagi, kalau masih ada maka naik lagi. Sehingga kalau kita memiliki anak-anak yang misalkan menghafal Al-Quran, Masya Allah, itu bisa di samping kemudian memberikan mahkota nanti di akhirat, ya, di surga, dan juga bisa meningkatkan derajat surganya, karena tadi hadis yang menjelaskan bahwa orang yang menghafal kemudian memahami dan mengamalkan nanti diperintah untuk membaca, dan kemudian Allah tingkatkan lagi surganya. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang ke-21, ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu lebih renungkan lagi, tadaburi lagi ayat yang ke-22 sampai dengan ke-28, ya. Di situ digambarkan secara singkat, ya. Maksudnya digambarkan bahwa hubungan antara anggota keluarga itu sangat dekat dan sangat harmonis, sehingga ada kalimat di dalam Al-Quran ini, kalau diartikan secara letterlock, ya, yatanaza'una fiha ka'sa, ya, la lahum fiha wala ta'sim. Jadi di dalam surga itu
di dalam surga itu mereka itu saling berebut gelas, ya, berebut gelas. Jadi kalau misalkan Pak Komar ya, Pak Komar, kemudian Pak Agus, ada Pak Gagah misalkan, itu karena sudah saking dekatnya itu saling bercanda itu, ini gelas saya, ini gelas saya, ini gelas saya. Nah itu ya tanazaun, ya. Itu kalau arti secara letterlocknya seperti itu. Tapi ada makna yang lain, ya tanazaun itu adalah apa? Saling memberikan gelas. Jadi estafet ngasih gelas, dan gelasnya itu berisi khamar, ya, berisi khamar, ya. Tapi khamar di surga itu diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala, la lahum fiha wala ta'thim, ya, tidak membuat orang itu kemudian berkata-kata yang ngacau, wala ta'thim, atau berbuat kriminal, ya. Karena kalau khamar di dunia itu bisa memicu untuk berkata yang ngaco, ya, habis minum kemudian karena akalnya itu tertutup sehingga berkata yang tidak terkontrol, ya, dan juga bisa berbuat kriminal, ya, bisa berbuat kriminal. Maka khamr di surga adalah la lahum fiha wala ta'sim. Jadi tidak menyebabkan hal-hal yang buruk, ya, tidak menyebabkan hal-hal yang buruk. Baik, sampai di sini mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nanti sambil sedikit demi sedikit melanjutkan ayat-ayat berikutnya. Atau saya lanjutkan membacanya dulu, ya? Silakan Ustaz. Oh, baik. Baik, kemudian ayat yang berikutnya adalah hal-hal yang dipersembahkan, di antara hal-hal yang dipersembahkan di antara hal-hal yang dipersembahkan di surga, ya. Wa amdadanahum bifaqihatin walahmin mimma yashtahun, ya, dan kami persembahkan kepada mereka, yaitu keluarga yang berada di surga, ya. Mas Wing, di mute dulu Mas Wing. Ya, Om. Terima kasih Mas Wing. Mohon maaf ini. Wa amdadanahum bifatihatin walahmin mimma yashtahun, ya, dan kami persembahkan kepada mereka, yaitu keluarga yang bersama-sama di surga, bifaqihatin walahmin, dengan buah-buahan dan daging, ya. Dalam tafsirnya itu segala rupa buah-buahan, ya, segala rupa buah-buahan, dan juga daging-daging yang di sini sebutkan mimma yashtahun, yang semua itu mengundang ini mengundang selera, ya, mengundang selera. Jadi dan sangatlah kemudian masuk akal, ya, ketika buah dan daging ini secara khusus disebutkan, ya, secara khusus disebutkan.
Jadi sangat logis sekali ketika kemudian daging dan buah ini menjadi hal yang sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Karena ketika di dunia pun ini sebagai simbol apa ya, simbol ya kalau boleh dibilang apa, status sosial itu bisa nampak dari aspek makanan gitu, dari aspek makanan. Jadi ada yang sampai mungkin bosan dengan daging, ya, ada yang mungkin kemudian sempat bosan terhadap buah-buahan karena saking mudahnya untuk mendapatkan kedua hal itu. Tapi ada kalanya ada juga yang sampai setahun pun susah untuk makan daging, ya, sampai setahun pun nggak susah makan daging. Nunggu kupon dari masjid, pada Allah nggak dapat, ya udah setahun lewat nggak makan dagingnya. Ya apalagi daging lah misalkan. Untuk beli yang pokok saja misalkan beras itu sudah susah, apalagi untuk beli daging. Ya. Kadang satu atau harga beras itu jauh lebih rendah dibandingkan daging. Ya. Demikian pula buah, ya. Buah pun seperti itu. Ya, sekilonya jeruk bisa jadi lebih mahal dibandingkan sekilonya beras. Ya. Maka orang ya lebih milih beras dulu lah biar paling tidak kenyang. Ya, sehingga dua objek ini menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Ketika orang dikatakan daging itu, masya Allah, langsung dalam mindsetnya itu enak sekali. Ketika orang disebutkan buah, wah itu sedap sekali, itu segar ya. Apalagi ketika disampaikan diterik panas matahari, masya Allah. Ya. Jadi wa amdadanahum bifaqihatin walahmin mimma yashtahun, ya. Dan kami sediakan bagi para penghuni surga itu dengan berbagai aneka ragam buah-buahan dan daging, ya, dan daging. Yatanaza'una fiha ka'sa, ini yang tadi saya sebutkan, ya. Ya, mereka saling memberikan gelas, ya. Itu kalau arti ininya, arti lembutnya, ya. Kalau arti ininya ya tanazu itu berselisih. Maksudnya apa ya? Berebutan itu, gelasnya berebutan. Tapi kalau dalam hal ini maksudnya ya kalau berebutan itu karena sudah merasa saking dekatnya. Ya, misalkan saya sudah merasa dekat dengan Pak Wildan misalkan. Itu kadang meledek gitu loh. Ya, ini gelas saya. Oh, enggak, ini saya yang ngambil kok. Nah, gitu. Jadi karena sudah saling dekatnya. Ya. Kadang gelasnya dia ditukar ke yang lain ambil gelasnya. Ya, yang lain ambil gelasnya. Sehingga loh, perasaan saya baru ngambil kok sudah bocor ini gelasnya. Ya. Jadi karena sudah saking merasa dekatnya. Ya, ya karena za'una fiha ka'sa. Saling memberikan gelas atau ya bahasa itu yang merebut, ya, saling berebut gelas misalnya. Lahum fiha wala ta'sim, yang berisi khamar tapi tidak menyebabkan perkataan yang tidak tersadarkan oleh orang yang mengucap, dan juga tidak menyebabkan orang tersebut berbuat dosa, ya, atau kriminal. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Kemudian mengitari mereka para penghuni surga itu ada yang disebut dengan ghilman, atau dalam sebutan lain dengan nama wildan, ya. Wildan atau ghilman, ya, itu adalah pelayan-pelayan di surga. Ini juga sebetulnya kalau kita cermati dengan baik, tadabburi dengan baik, ketika di dunia pun, ya, ketika di dunia kita itu atau manusia secara fitrahnya itu senang ketika ada yang bantu, atau melayani. Ya, misalkan kalau di rumah ada yang suka bantu misalkan, atau pembantu lah, ya, kemudian mau minum, tolong dong minum ini air putih misalkan.
udah air putih, wah kayaknya kepengen yang anget deh. Dia tolong dong teh anget, ya. Habis minum teh, kayaknya bagus juga tuh makan gorengan pisang. Bi itu tadi baru beli pisang, tolong digoreng dong. Nah, jadi seperti itu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat mengerti dan memahami bagaimana psikologi manusia, ya manusia yang menciptakan Allah, sehingga fitrah-fitrah dasar manusia itu yang paling tahu adalah Allah. Sehingga ketika di dunia itu sangat senang ketika ada yang bantu, ya. Bahkan mungkin kalau bisa ketika duduk sambil makan ada yang ngipasin tuh kanan kiri itu, ada yang ngipasin. Kemudian di tengah ada yang mijitin tuh punggungnya, ya, kepalanya. Wah, senang banget itu. Ya. Maka kemudian dari situ kemudian apa? Di surga pun, ya, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pelayan-pelayan. Tapi pelayan-pelayannya beda dengan di dunia, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di dunia bisa jadi pelayan-pelayan itu atau yang membantu, bisa jadi ketika kita panggil, kok baunya nggak sedap ya? Ya pantasan aja orang baru bersih-bersih cabut rumput, ya, berkeringat, jadi bau nggak sedap gitu kan. Itu kalau pembantu di dunia. Tapi kalau pembantu nanti di surga, maka apa? Ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti perhiasan yang sangat indah dilihat, ya, seperti perhiasan yang sangat indah dilihat, ya. Jadi kita melihatnya itu nggak sepet gitu lah, kita melihatnya itu senang, ya, kita lihatnya itu senang, ya. Ya, dada, ya, jadi senang, ya. Kemudian di surga juga yang pernah saya sampaikan itu, ketika kita melihat pasangan-pasangan kita, ya, melihat istri atau istri melihat suami, itu nggak ada bosannya, ya. Semakin dipandang itu semakin kemudian tambah bagus, tambah indah, tambah cantik atau tambah ganteng, ya. Beda ketika di dunia, ya, semakin dilihat kok, melihat kemarin dengan melihat sekarang kok beda, ya. Kemarin masih glowing, sekarang kalau sudah pucel misalkan, ya. Atau kemarin masih kenceng kulitnya, kalau sekarang sudah berkerut-kerut gitu. Iyalah, itu semua di dunia. Ketika nanti di akhirat atau di surga, itu justru bertambah baik, ya, bertambah bagus, ya. Maka di surga itu semuanya adalah kebaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Kemudian, ya, seiring dengan diservis oleh para pembantu tadi, yaitu Ghilman, ya, minta apa tinggal bilang, ya. Maka kemudian sambil santai, sambil bincang-bincang, kemudian ada yang nyeletuk, ada yang kemudian bertanya, ya, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum, ini sudah, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Maka mereka kemudian saling berhadapan dan kemudian saling bertanya satu sama lain, ya. Saling bertanya satu sama lain. Di antara penjelasan dalam tafsir itu bertanya, loh, kok kita bisa meraih ini, ya? Kok kita bisa meraih ini, ya? Maksudnya meraih surga, dan kita bisa bareng-bareng dipertemukan lagi. Dulu di dunia reuni di bawah pohon yang rindang, bawahnya ada kolam ikan, ya, ikannya kelihatan, airnya sangat jernih, anak-anak sambil ngasih makan ikan, misalnya gitu, ya. Ini kok bisa ketemu lagi di surga, ya? Kok bisa ketemu lagi kita bareng-bareng di surga? Maka kemudian sebagian yang lain kemudian menjawab, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyriqin. Ya, di antara mereka kemudian ada yang berkata atau menjawab, sesungguhnya kita, ya, sesungguhnya kita dulu, qablu itu maksudnya di dunia. Ketika masih di dunia, fi ahlina, di tengah-tengah keluarga kita, musyriqin, kita itu takut dengan azab Allah. Musyriqin itu khaifin, takut dengan azab Allah.
Sehingga ketika takut dengan azab Allah, maka apa? Konsekuensinya adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, larangan Allah yang paling dilarang itu adalah perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik, ya. Itu yang paling dilarang. Kenapa? Karena ini yang nanti akan bisa menghalangi secara permanen untuk tidak bisa ketemu reuni seperti ini. Ya. Maka musfiqin di sini adalah takut dengan azab Allah, ya, takut dengan azab Allah. Demikian yang disebutkan oleh para mufassir di kitab-kitab para ulama tersebut. Kemudian ketika seperti itu maka apa? Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah kemudian menganugerahkan kepada kita, ya, menganugerahkan kepada kita yaitu surga. Wa waqana adzabas samum, dan Allah menjaga kita dari azab yang sangat pedih dan sangat menyiksa. Ya, sangat panas. Yang panasnya itu digambarkan kalau yang paling ringan itu seperti siksaannya Abu Thalib. Siksaannya Abu Thalib itu bara api yang diletakkan di telapakan kaki beliau, ya, telapak kaki Abu Thalib itu, kemudian apa? Mendidih otaknya. Nah, bagaimana ketika azab itu yang lebih dahsyat dari itu? Na'udzubillah. Maka digambarkan oleh di dalam firman Allah SWT, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang kafir, ya, terhadap yang kufur terhadap ayat-ayat kami akan dimasukkan kelak di neraka. Nah, ketika di neraka, kullama nadijat juluduhum, ketika kemudian setiap kali kulit-kulit mereka itu sudah matang, ya, sudah gosong, maka apa? Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kami gantikan kulit-kulit itu yang sudah gosong itu dengan kulit yang baru. Sehingga apa? Ketika kulitnya baru, sehingga lebih sensitif lagi ketika terkena azab. Ya. Jadi setelah gosong ganti lagi. Maka dalam ayat yang lain, ya, dalam ayat yang lain itu orang yang masuk ke dalam neraka itu apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Mereka itu di dalam neraka itu tidak mati, tidak hidup juga. Maksudnya mati juga nggak mati karena memang sudah kehidupan kekal. Hidup juga enggan gitu. Nah, bagaimana nggak enggan? Bapak dan Ibu sekalian, naudzubillah, ya. Minuman di neraka itu adalah nanah campur darah yang mendidih, ya. Nanah campur darah yang mendidih itu yang mengalir dari tubuh-tubuh penduduk neraka itu, mengalir dari tubuhnya, bercampur di situ, ya. Jadi cairan-cairan itu kemudian yang keluar itu karena terkena api mendidih. Nah, itu mau nggak mau penduduk neraka itu minum. Nah, setiap kali minum itu hancur pencernaan itu, ya, hancur pencernaan. Itu minumannya. Nah, bagaimana makanannya itu namanya itu zakum, ya, zakum. Kalau minumannya tadi rislin, ya, rislin. Jadi darah campur nanah yang mendidih, nah, itu yang diminum, ya. Dan mau nggak mau itu diminum karena apa? Karena haus, ya. Kemudian seiring haus itu juga ada rasa lapar. Nah, di situ disediakan buah berduri yang sangat busuk dan sangat panas. Mau nggak mau itu dimakan. Ya, ketika dimakan ya rusak juga itu tubuh dan pencernaan. Naudzubillah min dzalik. Nah, itulah perbandingan antara di surga dan di neraka, ya. Ya, antara perbandingan secara ringkasnya. Kemudian
Yang terakhir adalah inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Ini diantara kata kuncinya kenapa kemudian mendapatkan surga dan bisa bareng-bareng bersama-sama reuni di surga Allah SWT. Yaitu apa? Sesungguhnya kita itu ketika di dunia hanya berdoa kepada Allah, hanya berdoa kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Ya, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha baik dan maha menyayangi. Ya. Gugusan ayat-ayat dalam surah At-Tur ayat 21 sampai dengan 28. Nanti semoga kita semua bisa lebih mentadaburi ayat-ayat ini, ya, dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mempersiapkan keluarga yang dilandasi dengan iman, ya, keluarga imani yang kemudian bisa dipertemukan lagi kelak oleh Allah SWT di surga Allah, di tingkat surga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Pak Wildan. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ustadz Sudarmoko yang atas kajian yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan mic atau di kolom chat. Ya. Mas Wing, saya raise hand Mas Wing. Iya, silakan Pak Magus. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi tentang siksaan orang tua ya Ustadz. Kemungkinan siksaan neraka pada orang tua itu akan segera diangkat ke surga apabila didoakan oleh anak-anak solehnya. Gitu ya Ustadz. Kemudian pertanyaan saya, Allahumma khfirli atau Robbik firli warhamni warjub'e. Allahumma khfirli wali walidaya warkamhuma kama rabbayani shaghira. Itu berlaku untuk orang tua kita. Orang tua kita itu kan ada dua ya Ustadz. Orang tua kandung dan mertua ya. Itu apakah berlaku untuk kedua orang tua? Robbik firli wali walidaya warkamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih Ustadz. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum, Pak Agus. Ya, jadi yang yang dimaksud dalam konteks hadis tersebut adalah orang tua yang kita, ya, orang tua yang melahirkan. Nah, istilahnya orang tua biologis, ya, orang tua biologis. Adapun untuk misalkan moro sepuh ya, atau orang-orang lain lah, misalkan paman dan lain sebagainya, maka itu bisa juga dengan doa yang umum, atau bisa juga dengan doa yang khusus. Doa yang umum biasanya sering dibaca oleh khatib ketika khutbah, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu yang umum, ya, sampai terakhir. Nah, kemudian kalau yang khusus bisa juga Allahumma firli, siapa yang akan kita tuju, kita sebut namanya boleh. Misalkan bagi Pak Ahmad misalkan, Allahumma firli li Pak D Ahmad misalkan, atau kemudian warhamhu wa'afihi wa'fu anhu misalkan, seperti itu. Jadi bisa dengan doa-doa seperti itu, ya. Jadi adapun yang tadi sekali lagi yang dimaksud Rabbi firli wali walidayya adalah lebih ditekankan adalah
orang tua yang melahirkan dan merawat kita, ya. Jadi ayah dan ibu kita. Walau alam bisawab. Terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami Pak. Kembali Mas Bing. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya Ustadz. Iya, Ibu Eva nih. Iya. Sebentar. Ini ada anggapan di masyarakat itu kalau suaminya meninggal, istri nggak boleh kawin lagi karena nanti nggak ketemu di surga gitu, Ustadz. Itu apa pendapat yang benar apa? Katanya kalau nggak menikah lagi nanti ketemu di surga sama suaminya, katanya gitu, Ustadz. Gimana pendapat ini sebenarnya, Ustadz? Iya. Sekian, wassalam. Baik, terima kasih Ibu Eva, ya, barakallahu fiik. Terkait dengan suami dan istri, ya, misalkan suami sudah terlebih dahulu wafat, kemudian bagaimana ketika istri itu menikah kembali, ya, dengan laki-laki lain lah, itu bagaimana nanti ketika di akhirat. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan nanti bahwa istri itu di akhirat akan bersama dengan suami yang terakhir, suami yang terakhir. Begini sih ya suaranya. Bersama dengan suami yang terakhir, sehingga memang itu yang ibu maksud mungkin berkembang di masyarakat adalah nggak ketemu ya karena apa? Karena nanti wanita tadi atau ibu tadi itu kemudian akan membersami dengan apa suami yang terakhir itu, jadi bukan suami yang pertama. Walaupun di tengah-tengah para ulama di situ juga terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang menyebutkan nanti diperintahkan untuk memilih, ya. Jadi istri tadi diperintahkan untuk memilih mana yang kalau misalkan suaminya dua-duanya masuk surga misalkan, diperintah untuk memilih mana yang akan diikuti, ya, yang akan diikuti, seperti itu. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa akan bersama dengan suami yang lebih soleh, misalkan yang antara pertama dan kedua, ini yang lebih soleh adalah yang pertama misalnya, maka akan bersama yang pertama. Kalau yang lebih soleh yang kedua, maka dengan yang kedua, seperti itu. Tapi kan belum tentu, Ustadz, suami kita mau sama kita lagi. Kan ada banyak bidadari Ustadz di surga, Ustadz. Bidadari itu kalah dengan ibu-ibu yang di dunia, bidadari yang memang ibu-ibu yang dari dunia, ya. Karena apa? Karena ibu-ibu nanti ketika berada di surga itu menjadi penghulunya. Jauh-jauh lebih cantik dibandingkan bidadari, ya. Jauh-jauh lebih cantik dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena ibu-ibu itu masuk surga dengan perjuangan, sementara bidadari memang diciptakan sudah langsung di surga, ya. Jadi bidadari itu masih kalah, Bu. Misalkan bidadari itu glowing, ya, disebutkan glowing, ibu jauh-jauh lebih glowing misalkan seperti itu, lebih cantik dibandingkan bidadari, seperti itu, ya. Jadi kalau nanti kemudian suami kalau toh kemudian di surga diberikan anugerah bidadari, maka ibu jauh lebih kemudian lebih dari, ya, lebih segala-galanya dibandingkan bidadari tersebut, seperti itu. Jadi ibu jangan khawatir. Ya, ibu jangan khawatir, ya. Dan terkait dengan tadi urusan suami, ya,
memang hal itu yang kemudian menyebabkan seorang wanita itu maju mundur mau nikah lagi atau enggak, ya, mau nikah lagi atau enggak. Ya dalam hal itu ya diserahkan kepada wanita tersebut pilihan-pilihan yang mungkin terbaik, baik untuk apa, aspek dunia maupun akhiratnya, ya, aspek dunia maupun akhiratnya, sehingga ditimbang-timbang, ya, ditimbang-timbang. Kalau misalkan di dunia kok kayaknya masih butuh pendamping, kemudian perlu adanya yang apa, menemani ketika safar dan sebagainya, sementara anak-anak sudah pada apa, bahasanya mentas, ya, sudah pada menikah dan berkeluarga, sehingga tinggal misalnya sendiri, sementara harus masih banyak perjalanan yang termasuk safar yang sering ditempuh. Nah, dalam hal tersebut ya, mungkin bisa juga kemudian terpikir untuk mencari pendamping, karena antara maslahat dengan mudaratnya, maslahatnya itu jauh lebih banyak, ya, lebih banyak, misalkan seperti itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, berarti penghuni surga itu muda-muda semua ya Ustadz? Masya Allah. Glowing itu loh Ustadz. Gih, terus Pak Agus, nih muda semuanya itu ya seusia Nabiullah Musa alaihissalam, disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu. Jadi ya sekitar 30-an lah, 30-an tahun. Tinggal 70 tahun. Ya, makanya waktu apa, ada nenek-nenek yang bertanya kepada Rasulullah SAW, itu nenek itu ketika bertanya apakah aku masuk surga, ya, apakah aku masuk surga, kurang lebih seperti itu, apakah aku masuk surga ya Rasulullah, maka Rasulullah jawab tidak masuk surga, ya. Lalu kemudian nenek itu nangis sejadi-jadinya, ya. Ya karena yang mengatakan itu Rasulullah nggak akan pernah bohong, ya, nggak akan pernah bohong. Kalau yang mengatakan saya, misalnya, apaan Ustadz sok tahu itu, ya, masa saya nggak masuk surga, saya tahajudnya mempeng misalnya gitu, ya. Nah itu Rasulullah SAW kemudian ketika nenek tersebut, ya udahlah, saya kalau begitu saya pamit pulang, ya, sambil sedih, ya, sambil berderai air mata, ya. Ketika pas sudah mau keluar, dipanggil lagi, nenek, si nenek, gitu, ya. Jadi disebutkan bahwa di surga nggak ada nenek-nenek. Jadi kalau nenek nanti mau surga, jadi muda lagi. Nah, baru kemudian seolah-olah air mata yang mau keluar itu langsung stop gitu, ya, karena saking bahagianya, Masya Allah. Nah itu, jadi Pak Agus yang sekarang usia berapa Pak? 61 Ustadz. 61, ya, ya, nanti dikurangi 30-an tahun lah gitu. Masya Allah, ditambah muda, dan di surga nanti akan mendapatkan kekuatan 100 kali, ya, 100 kali lipat, ya. Amin. Ya kalau di dunia capek, ya, makan juga capek, duduk capek, ya, naik sepeda capek misalnya, di surga itu karena untuk menikmati karunia surga yang begitu sempurna keindahannya, itu perlu tenaga yang prima, maka Allah SWT berkenan memberikan 100 kali lipat kekuatan itu, Masya Allah. Amin, amin, insya Allah. Amin. Sekarang bagus kalau berjalan sebentar kan capek gitu, ya. Di surga nanti ya. Ya Ustadz. Nuhun Ustadz. Iya, sami-sami Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf ini mulainya telat, tapi ini karena sudah 9:30, bagaimana? Kita cukupkan dulu atau bagaimana? Mana Ibu Sri mana ini? Satu pertanyaan Ustadz. Ada pertanyaan? Satu aja ya Ustadz. Bapak Sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaga, Masya Allah, barakallahu fikum. Monggo.
Maaf Ustadz. Kalau di surga nanti ada penolong nggak ya? Bukan karena diri kita sesuai ayat Al-Baqarah ayat berapa ya yang bunyinya wattaqu yawma la tajzin nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yuqatu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Nah, ini dan jagalah dirimu dari azab dari hari kiamat. Pada hari itu seorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, dan tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidak ada orang yang bisa menolong. Nah, ayat ini berarti kan tidak ada syafaat dari siapapun akan menolong pada dirinya kecuali memang ibadah darinya. Ini ayat ini terjemahannya sebetulnya gimana Ustaz? Mohon maaf, surah Al-Baqarah ayat berapa Bapak? Kalau nggak salah berapa ya? 48 nggak salah. 48 ya. Kalau Al-Quran dilihat tafsirnya. Bismillah. Ya betul, ayat 48. 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ya. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat. Pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit pun, ya walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Baik, kita coba lihat beberapa tafsir ya. Tafsir As-Sa'di. Dan Allah mempertakutkan, ini dalam tafsirnya disebutkan terjemahnya, dan Allah mempertakutkan mereka dengan hari kiamat ya. Hari kiamat yang tidak dapat membela pada hari itu, maksudnya adalah tidaklah seseorang bisa menolong walaupun dia adalah seorang yang mulia seperti para nabi dan orang-orang soleh bagi orang lain, walaupun keluarga paling terdekat sekalipun. Ini ketika terjadi kiamat ya, terjadi ketika pada masa terjadi kiamat ya. Jadi dalam tafsir ini disebutkan yang dimaksudkan adalah ketika terjadi kiamat, kalau toh misalkan di situ ada orang yang soleh atau ada nabi pada saat itu, maka pada saat itu tidak berlaku lagi pertolongan itu. Jadi nggak bisa nolong memang. Dan dalam penjelasan Rasulullah SAW, nanti kiamat itu terjadi pada sejelek-jelek makhluk Allah. Ya. Jadi kiamat itu terjadi pada syirarun min khalqillah. Jadi pada kelompok-kelompok makhluk Allah yang paling buruk. Ya, manusianya paling buruk ya, dan makhluk-makhluk yang lain paling buruk. Sehingga sebelum kiamat terjadi, orang-orang yang beriman itu akan diwafatkan dengan dihembuskannya angin yang melewati ketiak-ketiak orang yang beriman. Ketika melewati ketiaknya, maka kemudian wafat. Dan setelah itu tanda-tanda kiamat besar yang lain kemudian
muncul, ya diantaranya ini ketika terjadi kiamat maka tidak ada yang bisa menolong siapapun. Ya. Ini di sini konteksnya adalah ketika hari kiamat terjadi. Ya. Walaupun sedikit, ya, walaupun pertolongan walau sedikit pun pertolongan itu nggak bisa dilakukan. Ya, tidak besar dan tidak pula kecil. Akan tetapi seorang manusia hanya dapat memanfaatkan perbuatan-perbuatan yang telah dia kerjakan sebelumnya. Dan begitu pula tidak diterima darinya, yaitu dari seorang yang memberikan syafaat kepadanya, ya, tanpa izin dari Allah dan keridhaannya. Ini cukup panjang ini. Jadi di dalam mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan setiap manusia itu masing-masing itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Maka di antara ayat yang ini menguatkan adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain, ya. Tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain, ya. Tidaklah seseorang itu memikul dosa orang lain. Nah, adapun ketika seseorang itu dia pernah mengajarkan keburukan kepada orang lain, maka sebetulnya ketika orang yang diajari itu melakukan keburukan yang sama, maka itu adalah hasil dari keburukan dia mengajarkan itu. Ya. Sebagaimana dia juga mengajarkan kebaikan, maka ketika orang yang melakukan kebaikan itu, maka yang mengajarkan dapat pahalanya. Nah, adapun yang mengajarkan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa keburukan yang telah diajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Sehingga sebetulnya yang dipikul baik dosa maupun pahala itu adalah akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Ya. Akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Ya. Mungkin itu sementara yang bisa dijawab, ya, karena ini dibaca tafsirnya lebih mendalam, ya. Mungkin ada yang perlu diluruskan, tidak masalah ini. Baik, Ustadz, makasih. Mohon ini karena sudah cukup larut, saya mohon izin untuk dicukupkan, ya. Sultan, tetap. Baik, terima kasih Ustadz. Ya. Ditutup dengan pembacaan doa dari Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live nih ya. Enggak. Iya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Om Agus, Om Komarul, Santo Sitin, dan lainnya. Belum Pak Di. Kita membahas apa nih tentang itu? Mas siapa itu? Budi itu apa namanya? Siapa? Hanya Mas Budi. Maulana. Sempat dihubungi lagi nggak? Enggak, Belum ya? belum. Kemarin cuma minta dimasukkan dalam grup aja. Nanti kalau grupnya dibuat saya masukkan.